tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com, ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam, kick off-nya, ya, atau mau disangin supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya untuk menang. Nah, atau kita siangin. Saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Emang kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bulannya di atas rumput. Iya, baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga. Gitu. Udah itu aja kan, yang tunggu apa lagi? Oh, harga. Wah, ini salting. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay, Pak, ya? Saya dengar ada nih, tiket terusan sampai Coldplay. Jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay. Dengan syarat nggak keluar stadion ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket, mungkin ada 2% akan nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, ya, 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan itu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahan? Nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjaga. Ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya, ini juga menjaga keamanan, tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga, ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada persamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa pengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia. Kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia. Nah, ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi ini loh, kemarin PSSI sudah kongres
Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya, karena kita juga sudah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanyain lagi ada tersinggung di saya. Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya. Saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita. Gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah, tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga, ya baik juga di tim nasional, bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas gamenya naik. Nah, ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik, tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah, tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri. 6-7 Juni akan dijual bebas untuk tanggal 5, memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal, memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti. Ya, jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi memang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh calon jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Ini kita pesankan itu harga diri. Cuma juara dunia pasti bisa. Itu harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Itu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah, kita sedang mencoba untuk tim besar, kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya, kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday, kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa kita lihat. Nah ini justru meng-create confidence bahwa Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh
tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu, dan mereka akan cross check, benar nggak fasilitas yang bagus, langsung, tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau masalah bagaimana pertandingan ini, kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Benar, kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Biasanya yang mau tanggapan kalau dikasih hadiah, Pak. Termasuk tali sepeda. Tapi memang perlunya garis bawahi tadi, Pak, benar Pak. Kalau dari antar federasi itu menjadikan level kita itu setara, karena di FIFA memang yang diakui seperti itu. Dan kita harus bangga karena kita bisa mendatangkan timnas Argentina. Argentina belum tentu bisa mendatangkan timnas Indonesia. Sulit sekali kita Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brazil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bahwa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya, bukan berarti pertandingan-pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak tahun ini, ya. Karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Kapan ranking kita naik? Nah, itu yang kita lakukan, dan kita tidak menutup, ya, kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka. Kemarin seperti di Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia, silahkan klub-klub lobby, jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang dicampur-campur, begitu klub besar, PSSI belum campur, nggak bisa lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga seluruh mereka tanding sendiri. Kita fokus tim nasional. Ketika kita diakrabkan dengan tim-tim besar, pemain besar, langsung nggak bisa main, kapan naik ini derajat ini seperti bangsa. Tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya konfidensial. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Ya, saya rasa gini, permainan sepak bola itu kan permainan tim. Ya, kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tadi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhir 3-2. Akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di dua pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos, dan terus terang Jepang kecewa berat. Jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu. Ya, justru ini kesempatan kita tadi, kalau memang bisa bermain baik, ya bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak? Dan tentu yang pasti, ya, komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya, ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukai nggak dibawa karena main di Liga Champions. Ya, namanya nggak keluar, soalnya saya harapin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya. Cuman ya ternyata nggak diikutsertakan, memang ada aturan FIFA. Karena ketika mereka bermain Champions League dalam beberapa hari, mereka bisa dibebaskan. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang hobian, apakah di prestasi ataupun di usaha.
Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional, tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik. Nah, kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable, ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000, jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit itu yang kita targetkan. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi karena apa? Rugi. Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa, akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSS yang baru, para exco dan saya bersepakat kalau bisa setahun sekali kita mau pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini. Karena ada proses bidding dari beberapa media, nah, mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan. Ya. Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game, tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional. Ya, jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan.